Informasi kita kali ini masih menjadi kaca benggala agar kita bercermin pada kelemahan diri lalu memperbaiki dan memanfaatkan potensi diri sesegera mungkin. Kalau tidak, masa tahun 2030 hingga tahun 2045, masa keunggulan demografi Indonesia dipastikan gagal dan Indonesia gagal menjadi negara maju. Jadi Indonesia gagal menjadi negara yang rakyatnya sehat, makmur, bahagia. Dipastikan sekali lagi, gagal. Salah satunya kalau ketahanan energi tidak tercapai. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan kemandirian energi sesungguhnya bisa sia-sia apabila sumber-sumber energi yang tidak dijaga itu dengan baik oleh pemerintah masih terus juga membuka lebar pintu-pintu korupsi. Sahabat, untuk itu kita melihat sejarah. Indonesia itu tadinya negara eksportir, kemudian negara importir. Kita tahu ya hal itu. Pada era tahun 1970-an hingga 1990-an, Indonesia adalah salah satu pengekspor minyak terbesar di Asia dan anggota OPEC. Ladang-ladang di Riau, Kalimantan, dan Jawa menjadi nafas bagi anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Namun sejak tahun 2004 produksi menurun drastis, sumur tua melemah, konsumsi melonjak, investasi eksplorasi stagnan, kilang-kilang tertinggal teknologinya. Kini lebih dari 60% bahan bakar minyak nasional berasal dari impor. Ketergantungan ini menjadikan Indonesia rapuh secara ketahanan energi. Setiap fluktuasi harga global langsung menguncang APBN. Bahkan parahnya ketika perang terjadi di Laut Merah atau di Selat Hormuz, ketika konflik Timur Tengah kemarin, kita ternyata hanya bisa berharap jangan sampai kapal tanker BBM Indonesia itu tidak datang. Kita tahu sekarang dunia yang berubah dengan cepat ini, di mana kita bisa lihat siapa yang bangkit dan siapa yang runtuh. Yang bangkit adalah negara yang pintar memanfaatkan peluang dan potensi kekuatan negaranya. Negara yang gagal hanyalah negara yang selalu ribut merebutkan kekuasaan dan hanya fokus urusan politik serta partai. Kita ke luar negeri dulu. Brazil misalnya, dulunya pengimpor BBM berat, kini menjadi pengekspor minyak mentah atau crude oil dan etanol berkat kebijakan energi yang progresif. Norwegia, negara yang kecil, justru membangun dana abadi negara atau sovereign wealth fund terbesar di dunia dari tata kelola minyak yang bersih. Sebaliknya, Yaman yang dulu swasembada minyak kini terjerumus dalam perang dan krisis. Bangladesh kembali mengimpor gas karena salah urus. Muncul pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Demikian juga Indonesia, walau tidak separah Bangladesh dan Yaman. Jadi, apa makna kemandirian dan ketahanan energi bagi Indonesia tentunya? Kemandirian energi berarti sebuah bangsa mampu memenuhi kebutuhan energi dari sumber dayanya sendiri. Ini soal produksi dalam negeri agar bisa berdiri di atas kaki sendiri di tengah gelombang pasar global yang tidak kenal belas kasihan. Sedangkan ketahanan energi adalah kemampuan sistem energi nasional untuk bertahan dalam krisis seperti dalam perang, bencana, adanya embargo, atau gangguan pasokan. Istilah ini menguat sejak krisis tahun 1973 ketika embargo dilakukan oleh OPEC yang membuat dunia sadar bahwa energi bukan sekedar komoditas tapi senjata geopolitik. Di Indonesia istilah ini menjadi relevan sejak tahun 2004 ketika kita resmi merubah dari negara pengekspor menjadi negara pengimpor minyak bersih atau net importer. Bayangkan, Indonesia yang pada era 70-an hingga 90-an merupakan salah satu negara kuat, namun karena produksinya turun drastis, melemah, kita kini 60% bahan bakar minyaknya impor. Seharusnya Indonesia kalau memang mau menjadi negara mandiri energi, menempatkan eksplorasi dan teknologi sebagai prioritas strategis, Indonesia harus aktif mencari cadangan baru dengan harga investasi yang rendah. Norwegia kembali lagi misalnya menanamkan miliaran dolar di wilayah lepas pantai atau offshore laut utara. Teknologi seperti survei seismik 4 dimensi, pengeboran horizontal, dan teknologi peningkatan perolehan minyak menjadi standar. Sementara Indonesia lupa diri, masih bergantung pada ladang tua tanpa inovasi, tanpa eksplorasi baru. Energi nasional Indonesia gagal berdiri di atas kaki sendiri kemarin. Kita juga tahu bahwa kemandirian energi harus meniadakan sistem yang korup. Brazil dan Norwegia mereformasi BUMN-nya agar profesional dan transparan. Sebaiknya Nigeria dan Venezuela jatuh dalam kutukan sumber daya minyak yang menjadi ladang rente dan konflik. Energi yang melimpah pun menguap lewat institusi yang bocor. Dan kemarin Indonesia menjadi negara yang gagal berdikari energi karena gonta-ganti arah membangun ketahanan energi, tambal sulam kebijakan, penuh ketidakpastian, padahal energi membutuhkan waktu, modal, dan keberanian lintas generasi. Energi adalah sumber daya paling politis. Harga BBM bisa jadi harga politik. Dan jangan dicontoh tragisnya Nigeria. Minyak menjadi kutukan, korupsi merajalela, perusahaan asing dan elit lokal menjalin simbiosis predatoris. Kita harus belajar dari Arab Saudi yang menggunakan perusahaan minyak nasionalnya, Saudi Aramco, sebagai alat reformasi fiskal dan modernisasi ekonomi. Pertanyaannya, akan jadi seperti apa Indonesia? Karena masalah di Indonesia
hari ini jalan masih terjal. Produksi minyak dan gas menurun, target pencapaian produksi harian 1 juta barel per hari belum tercapai. Proyek kilang tersendat, cadangan menipis, transisi energi baru dan terbarukan masih lambat. Target nasional kemandirian energi tahun 2045 yang tanpa terobosan agaknya itu hanya menjadi retorika. Untuk itu, apa langkah Pak Prabowo? Pasti kita setuju dengan langkah beliau yang membuat Reza Khalid menjadi tersangka kasus korupsi Pertamina. Reza Khalid yang berjuluk The Gasoline Godfather akhirnya kena masalah hukum juga. Dan ini penting, meniadakan korupsi di muka bumi Indonesia. Reza Khalid memang belum ditangkap, yang tercatat sudah 3 kali mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang pada Pertamina rentan tahun 2018 tahun 2023. Semenjak kasus korupsi Pertamina itu bergulir, penyidik sudah melakukan upaya pemanggilan terhadap tersangka sebanyak 3 kali berturut-turut karena tidak tinggal di Indonesia tapi di Singapura. Investigasi pada 2008 mengungkapkan Riza terlibat dalam 4 kali lipat impor 600.000 barel minyak mentah Zatapi yang dalam satu transaksi pembelian minyak mentah itu menyebabkan Pertamina tekor 65 miliar rupiah. Polemik kasus impor minyak Zatapi tersebut pada akhirnya dihentikan dan sejak saat itu nama Reza Khalid tidak pernah tersentuh. Semoga dengan membersihkan mafia-mafia migas ini merupakan langkah awal ketahanan energi nasional di Indonesia bisa dipercepat. Peace.